Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin berpresentasi mengenai pemecahan masalah dan dasar pemikiran kreatif. Dengan anggota kelompok saya sendiri Naufal Hussein NPM 18 0101 0121, Alio Hari Dewantoro NPM 18 0101 0118, Elis Eliviah NPM 18 0101 0108, Riko Ardiansyah NPM 18 0101 0110, Sevan Ahmad Ardan NPM 200 301 247. Yang pertama adalah pemecahan masalah. Pengertian pemecahan masalah adalah bagian dari proses berpikir, sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan. Dan pemecahan masalah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan rutin atau dasar. Proses ini terjadi jika suatu organisme atau sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bergerak dari suatu kondisi awal menuju kondisi yang dituju. Dan selanjutnya akan diterangkan oleh Mas Aliu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alio Hari Dewantoro akan melanjutkan presentasi dari Mas Naufal. Yang selanjutnya adalah masalah dan pengambilan keputusan. Di sini dalam memecahkan suatu masalah harus ada yang namanya pengambilan keputusan. Di sini proses pengambilan keputusan itu adalah suatu usaha yang rasional dari administrator untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan pada bagian awal dari fungsi perencanaan. Prosesnya mulai dan berakhir dengan pertimbangan. Ini memerlukan kreativitas, keterampilan, kuantitatif, dan pengalaman. Keputusannya adalah mengambil strategi atau tindakan. Maka pengertian dari pengambilan keputusan adalah tindakan yang memilih strategi atau aksi yang diyakini akan memberikan solusi terbaik atas masalah tersebut. Yang selanjutnya adalah masalah mempunyai beberapa struktur. Strukturnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah masalah terstruktur, yang kedua adalah masalah tidak terstruktur, yang ketiga adalah masalah semi struktur. Yang pertama, ini adalah masalah terstruktur. Masalah terstruktur ini adalah masalah yang terdiri dari elemen-elemen yang hubungan antar elemen yang semuanya dipengaruhi oleh pemecah masalah. Pemecah masalah ini adalah komputer. Kenapa komputer? Karena komputer dapat memecahkan masalah tanpa perlu melibatkan manajer. Yang kedua adalah masalah tidak terstruktur. Masalah tidak terstruktur ini adalah masalah yang berisi elemen-elemen atau hubungan antar elemen yang tidak dipahami oleh pemecah masalah itu sendiri. Pemecahan masalah dilakukan oleh manajer. Kenapa? Karena manajer harus melakukan sebagian besar tugas memecah masalah itu sendiri. Yang terakhir adalah masalah semi terstruktur. Masalah semi terstruktur ini adalah masalah yang berisi sebagian elemen atau hubungan yang dimengerti oleh pemecah masalah. Pemecah masalah dilakukan oleh manajer dan komputer yang bagaimana harus bisa bekerja sama dengan bekerja sama dalam memecahkan masalah itu sendiri. Sekian dari saya. Yang selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Riko Ardiansyah dari kelas 18B Manajemen dengan NPM 18 0101 0110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai elemen-elemen dari pemecahan masalah. Yang pertama adalah desired state atau keadaan yang diharapkan. Keadaan yang diharapkan adalah bagaimana dari pemecahan masalah tersebut kita memiliki keadaan atau tujuan yang harus kita tuju atau apa yang kita harapkan dapat terselesaikan dengan baik. Yang kedua adalah
pemecah masalah atau seorang manajer yang dapat menyelesaikan dan memecahkan suatu masalah tersebut yang diharapkan dapat mendapat sebuah solusi. Elemen yang ketiga adalah current state atau keadaan saat ini. Nah, di sini ada korelasi dengan elemen pertama, bagaimana kita mendapatkan keadaan yang diharapkan tapi sesuai dengan keadaan yang ada saat ini. Dan yang keempat adalah adanya pemecahan alternatif dalam memecahkan masalah. Di sini kita dituntut untuk memiliki cara alternatif agar dapat memecahkan masalah tersebut dengan lebih efektif. Slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan lagi mengenai dasar pengertian kreatif dan inovatif. Yang pertama adalah berpikir kreatif dan inovatif adalah berpikir yang menghasilkan metode baru, konsep baru, pengertian baru, perencanaan baru, dan seni baru yang diharapkan kita dapat berpikir secara out of the box dan pemikiran kita dapat berpikir secara kreatif dan inovatif. Dan selanjutnya adalah kreativitas merupakan aspek penting dari inovasi. Hasil dari kreativitas adalah sebuah pencarian atau eksplorasi dan penemuan atau invention. Itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh presenter selanjutnya. Yang selanjutnya adalah faktor penunjang cara berpikir kreatif. Pertama, kemampuan kognitif, yaitu berpikir kompleks secara jelas, menggambarkan keterampilan esensial. Suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu, di mana kemampuan ini berkaitan dengan segala bentuk kegiatan mental atau otak. Yang kedua, sikap terbuka, yaitu sebagai contohnya optimis, penyaringan ide, melakukan inovasi, dan memanfaatkan peluang. Yang selanjutnya ada sikap bebas, otonom, dan percaya diri. Seseorang kreatif ingin menampilkan dirinya semampu dan semaunya dan tidak terikat oleh konvensi. Yang selanjutnya ada ciri orang yang berpikiran kreatif, yaitu mencari pokok masalah. Mencari pokok permasalahan yaitu penyebab dari serangkaian sebab akibat dalam sebuah berita. Kedua, selalu ingin tahu. Orang yang berpikir kreatif mempunyai rasa ingin tahu, yaitu mempertanyakan segala hal yang dipikirkan dan mencari bentuk jawaban dari permasalahan tersebut. Yang ketiga, menyukai tantangan. Rasa suka terhadap tantangan, yaitu orang yang berambisius dan ingin merasakan hal baru dalam hidupnya. Yang keempat, optimis. Paham keyakinan atas segala sesuatu dari segi yang baik. Yang kelima, penuh imajinasi, yaitu menciptakan atau membayangkan gambar kejadian berdasarkan pengalaman seseorang itu sendiri. Yang selanjutnya, melihat masalah sebagai peluang. Dengan melihat situasi sekitar dapat memanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan dan kepentingan bersama. Selanjutnya, menantang asumsi-asumsi, yaitu menggunakan informasi bukan hanya untuk kepentingan berpikir, tapi juga untuk menghasilkan dan menggunakan informasi yang tidak relevan. Yang terakhir, tidak mudah menyerah, memiliki daya tahan tinggi, dan bekerja keras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zefan Matardina dengan NIM 200301247. Saya akan menjelaskan mengenai bagian kreativitas dalam perkembangannya yang sangat terkait dengan 4 aspek, yaitu yang pertama aspek produk, menekankan kreativitas dari hasil karya-karya kreatif, baik yang sama sekali baru maupun kombinasi karya-karya lama yang menghasilkan sesuatu yang baru. Yang kedua itu aspek pribadi, person, memandang kreativitas dari segi ciri-ciri individu yang menandai kepribadian orang kreatif atau yang berhubungan dengan kreativitas. Ini dapat diketahui melalui perilaku kreatif yang tampak. Aspek yang ketiga yaitu aspek proses, menekankan bagaimana proses kreatif itu berlangsung sejak
dari mulai tumbuh sampai dengan berwujud perilaku kreatif. Yang keempat yaitu aspek pendorong. Press menekankan pada pentingnya faktor-faktor yang mendukung timbulnya kreativitas pada individu. Terima kasih, itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.